Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan praktek persidangan di Pengadilan Agama mengenai sengketa jual beli rumah dalam akad mudharabah. Saya Ferdi Suko berperan sebagai hakim ketua. Saya Bella Safira berperan sebagai hakim anggota. Saya Galuh Widiawati berperan sebagai hakim anggota. Saya Faisal Kasaleng berperan sebagai panitera. Saya Sofyan berperan sebagai penggugat. Saya Taslia berperan sebagai tergugat. Saya Muhammad Jamil Estatimu sebagai penasihat hukum dari tergugat. Itulah perkenalan singkat dari kelompok 2. Saksikan videonya. Selamat menyaksikan. Sidang perkara perdata syariah nomor 123 garing SY garing 2025 garing PNS SYR antara Sofyan sebagai penggugat melawan Tasliah sebagai tergugat dinyatakan dibuka. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Penggugat dan tergugat dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sidang ini kami buka dan tertutup untuk umum. Baik, perkara hari ini menyangkut dugaan malprestasi dalam pelaksanaan akad mudharabah antara saudara tergugat Sofyan dan saudari tergugat Tasliah. Jadi langsung penggugat silakan maju dan sampaikan pokok perkaranya. Baik, jadi yang mulia, saya datang ke sini itu karena kepercayaan saya dihianati oleh tergugat. Nah, jadi saya memberikan modal kepada tergugat itu senilai 500 juta. Nah, untuk digunakan sebagai usaha jual beli rumah. Nah, kami sepakat menggunakan akad mudharabah. Jadi saya sebagai pemodal dan dia sebagai pengelola. Nah, tapi setelah rumah itu dijual, saya tidak pernah mendapat laporan terkait rumah tersebut atau bahkan juga dengan keuntungannya. Nah, jadi rumah itu dijual dan diatasnamai oleh tergugat. Baik, terima kasih penggugat atas penyampaian tuntutan dari sengketa ini. Baik, tergugat, apakah benar demikian yang sudah disampaikan oleh penggugat? Izin yang mulia. Saya tidak pernah berniat menipu. Memang benar rumah itu dijual, tapi sebagian besar keuntungan digunakan untuk renovasi, pemasaran dan biaya tak terduga. Saya belum membagi hasil karena belum ada kelebihan dana setelah itu. Izin yang mulia, saya ingin sedikit menambahkan pernyataan dari klien saya, ini saudara Taslia.
Yang namanya akad mudharabah ini adalah kerjasama yang berdasarkan kepercayaan dari satu sama lain. Ini yang dimaksud antara pemilik modal dan juga penerima modal. Di dalam fikih sendiri tidak ada jaminan keuntungan pasti. Klien kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak terjadinya yang seperti digugat oleh saudara Sofyan itu. Gagal untung bukan berarti uang prestasi. Yang mulia. Kami juga akan lakukan bukti bahwa rumah tersebut sempat mengalami kerusakan struktural yang menyebabkan penurunan harga jual dari rumah tersebut yang dikembalikan. Tapi kan dalam akad mudharabah transparansi itu adalah jiwanya, ruhnya. Apakah tergugat sendiri sudah pernah membuat laporan keuangan dan melaporkannya secara berkala terhadap penggugat? Izin yang mulia. Saya punya catatan pribadi yang mulia, tapi belum sempat saya susun secara formal. Saya akui komunikasi sempat terputus karena saya merasa malu. Bisnisnya tidak berjalan sesuai harapan. Begini Saudari Taslia, ini bukan sekedar permasalahan uang, tapi di sini soal amanah. Dalam Islam modal itu sama dengan halnya titipan. Anda tidak hanya membawa uang, tapi juga membawa harapan. Apakah Anda menyadari bahwa keuangan sama saja dengan menyembunyikan informasi penting? Ya, baik. Kita sudah dengarkan tadi pernyataan dari tergugat itu sendiri. Sekiranya dari penggugat mungkin ada ingin menyerahkan dokumen atau informasi penting ke kita untuk kita jadikan catatan atau bukti nanti. Jadi yang mulia, dokumen yang disampaikan kepada yang mulia tadi itu adalah bukti bahwasanya sertifikat itu mengatasnamakan Taslia atau si tergugat. Nah, akan tetapi pembelian atau dana saya tidak pernah diberitahu bahwasanya rumah itu akan diatasnamakan saudara Taslia. Baik, terima kasih atas pernyataannya, saudara penggugat. Jadi majelis akan menerima dan mencatat bukti ini, akan kami verifikasi lebih lanjut. Saudari tergugat, perlu saya tegaskan bahwasannya penanaman aset dalam akad mudharabah itu harus jelas. Jika rumah dibeli dari dana pemodal, mengapa atas nama Anda begitu? Sedangkan saudara Sofyan ini penggugat begitu. Jadi di sini kita mau cari di mana posisi keadilannya, kurang lebih seperti itu. Izin yang mulia. Saya hanya mengikuti arah notaris saat itu. Saya tidak berniat mencuri ataupun mengambil hak yang bukan milik saya. Saya akan mengembalikan semuanya jika diminta. Saya hanya merasa malu yang mulia. Yang mulia, izin klien kami siap menyelesaikan perkara ini secara damai jika memungkinkan. Kami juga siap terbuka untuk melakukan mediasi kalau memang perlu. Namun di dalam kaidah syariah itu sendiri, kerugian yang namanya kerugian itu di dalam akad murabah itu sudah bagian dari resiko yang ditanggung bersama. Jadi saya kembalikan. Baik, terima kasih atas penyampaiannya, kuasa hukum dari tergugat. Dalam fikih muamalah itu, pengelola dilarang menyalahgunakan dana tanpa persetujuan modal. Dan dalam mudharabah, segala keuntungan dan kerugian itu harus dicatat, tidak boleh ada informasi yang ditutup-tutupi.
Berarti benar, ini bukan sekedar urusan bisnis. Ini soal integritas dan akhlak. Baik, tadi kita sudah dengan Hakim Anggota sudah sedikit berdiskusi mengenai pernyataan yang sudah disampaikan oleh tergugat maupun penggugat. Mungkin dari penggugat ada pernyataan akhir yang ingin disampaikan. Baik Yang Mulia. Jadi saya selaku penggugat, saya tidak meminta semua itu dikembalikan. Saya hanya ingin keadilan. Kalau memang di dalam usaha tadi itu mengalami kerugian, buktikan, jangan disembunyi-sembunyikan. Sekian. Ya, baik, terima kasih atas pernyataannya, saudara penggugat. Mungkin dari saudari tergugat, saudari Taslia, ada pernyataan akhir yang ingin disampaikan? Izin Yang Mulia. Ya. Saya akui saya salah tidak melapor, tapi saya tidak pernah berniat buruk. Jika ini harus dibawa ke akhirat, saya siap. Tapi tolong beri saya kesempatan untuk memperbaiki. Baik, terima kasih atas penyampaian pernyataan akhir dari saudari tergugat. Jadi kami majelis memutuskan untuk menunda putusan hari ini. Tapi kami meminta kedua belah pihak nanti membawa yang pertama bukti tertulis, termasuk laporan keuangan usaha itu sendiri. Yang kedua, salinan surat perjanjian awal. Dan yang ketiga, bila perlu, menghadirkan saksi notaris yang terlibat dalam proses jual beli tersebut. Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2025 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dengan ini, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada waktu yang ditetapkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara nomor 123/SY/2025 PN SYR kembali dibuka. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Penggugat dan tergugat memasuki ruang sidang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sidang ini merupakan sidang akhir dari perkara antara penggugat saudara Sofyan dan Taslia sebagai tergugat dalam sengketa jual beli rumah itu sendiri. Kita sudah melewati sidang pemeriksaan saksi dan beberapa alat bukti. Karena upaya perdamaian ini tidak disepakati, maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan berdasarkan fakta persidangan itu sendiri. Oke, baik. Majelis telah mencermati bukti tertulis pengakuan para pihak-pihak serta keterangan saksi-saksi notaris yang menguatkan bahwa dana pembelian rumah berasal dari penggugat. Kami juga mempertimbangkan bahwa tidak ada laporan keuangan rutin dari tergugat yang melanggar pasal 5 ayat 2 kontrak mudarabah. Berdasarkan prinsip syariat, akad mudharabah menuntut amanah dan transparansi. Saat pengelolaan tidak melaporkan saat pengelola tidak melaporkan secara berkala serta mengalihkan aset ke atas nama pribadi tanpa kejelasan hak pemodal, maka akad tersebut cacat dalam pelaksanaan atau batal demi hukum. Namun karena tidak ada indikasi niat jahat atau penipuan terang-menerang
dari ini sendiri, pengelola modal, serta maka majelis hakim mengambil keputusan yang adil, bukan menghukum melainkan mengembalikan hak sesuai kontribusi masing-masing pihak. Saya akan membacakan amar putusan dari sengketa ini. Amar putusan pertama menyatakan bahwa telah terjadi akad mudharabah antara penggugat dan tergugat yang sah menurut syariat. Yang kedua, menyatakan bahwa tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajiban pelaporan dan pengelolaan amanah usaha. Yang ketiga, memerintahkan tergugat untuk mengembalikan 80% dari modal yang diberikan, yaitu 400 juta kepada penggugat, karena rumah dalam usaha tidak terjual dan hanya sebagian renovasi terlaksana. Yang keempat, menyatakan rumah yang dibeli atas nama tergugat dalam status sengketa ini dan tidak boleh dijual atau dialihkan sampai nilai modal dikembalikan secara penuh. Yang kelima, memerintahkan penggugat dan tergugat untuk menandatangani perjanjian pelunasan dalam waktu 14 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Yang terakhir, membebankan biaya perkara kepada tergugat sebesar Rp2.500.000. Demikian putusan yang dibacakan. Bila tidak puas, para pihak dapat mengajukan banding dalam waktu 14 hari ke Pengadilan Tinggi Agama. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang selesai. Hadirin dipersilakan menyalakan ruang sidang.